Kejutan, Austria keluar sebagai juara grup. Asisten wasit Copa America pingsan. Fans Inggris cemooh dan lempar botol ke arah Southgate. Hidungnya kena senggol Lewandowski, Mbappe ngamuk. Resmi, Andrea Belotti gabung Como. Halo Football Lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Hasil mengejutkan terjadi pada laga terakhir Grup D Euro 2024. Timnas Austria keluar sebagai juara grup usai mengalahkan Belanda 3-2 di Stadion Olympia Berlin Selasa malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim silih berganti mencetak gol. 3 gol Austria lahir berkat gol bunuh diri Donny Malen di babak pertama, serta Romano Smith dan Marcel Sabitzer di babak kedua. Sementara 2 gol Belanda dicetak Cody Gakpo dan Memphis Depay. Timnas Prancis ditahan imbang Polandia di matchday 3 Grup D Euro 2024 di Signal Iduna Park. Gol Prancis dicetak oleh Kylian Mbappe. Sementara itu gol Polandia dipersembahkan Robert Lewandowski. Kedua gol lahir dari titik penalti. Hasil ini membuat Prancis mengemas 5 poin dan mereka finish di peringkat kedua klasemen Grup D Euro 2024. Sementara itu Polandia ada di dasar klasemen dengan koleksi 1 angka saja. Sedangkan di grup C, Inggris versus Slovenia berakhir imbang tanpa gol. Tim Tiga Singa gagal bikin gol meski tampil begitu dominan di laga ini. Bahkan 1 angka membuat Inggris keluar sebagai juara grup C dengan 5 angka. Sementara Slovenia berada di urutan ketiga dengan 3 poin. Poin mereka sama dengan Denmark di urutan kedua. Denmark juga meraih hasil imbang tanpa gol kala berjumpa Serbia di waktu yang sama. Atas hasil ini ketiga negara yakni Inggris, Denmark, dan Slovenia memastikan lolos ke babak 16 besar Euro 2024. Timnas Argentina sukses merengkuh kemenangan keduanya usai menumbangkan Chile di grup A dengan skor 1-0 Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Albiceleste dibuat oleh Lautaro Martinez di menit ke-88. Di laga lain, Timnas Kanada membekuk Peru di ajang Copa America Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung di Children's Mercy Park, Kansas City, Amerika Serikat. Kanada menang tipis 1-0 di laga kali ini. Satu-satunya gol tercipta dicetak sang striker Jonathan Christian David pada menit ke-74. Laga antara Peru kontra Kanada di Copa America 2024 Rabu 26 Juni diwarnai dengan pingsannya hakim garis. Asisten wasit bernama Humberto Panyoy tiba-tiba roboh saat permainan sedang berlangsung, tepatnya jelang babak pertama usai. Berdasarkan informasi, ia pingsan karena cuaca yang sangat panas di laga yang digelar di Children's Mercy Park, Kansas, Amerika Serikat. Tim medis langsung datang dan membawa Humberto Panyoy untuk mendapatkan penanganan. Brasil memulai kiprah di Copa America 2024 dengan hasil yang kurang memuaskan ketika bertemu Costa Rica di Stadion SoFi Stadium, Inglewood, California Selasa pagi waktu Indonesia Barat. Neymar yang ada di tribun stadion pun ikut termenung melihat hasil yang diraih oleh kompatriotnya. Mengenakan kemeja berwarna merah dan topi hitam, ex-penyerang tim Samba ini berulang kali tampak stres dan kecewa dengan apa yang dilihatnya di lapangan. Bergeser ke Eropa, dalam laga Prancis versus Polandia, Kylian Mbappe rupanya marah karena hidungnya kena senggol Robert Lewandowski. Sebab hidungnya baru saja cedera, Mbappe terlihat marah-marah dan mengumpat usai disenggol striker Polandia itu. Ia membuka topeng pelindungnya dan terlihat mengatakan sesuatu. Menurut laporan, Mbappe mengumpat kata-kata kasar kepada Lewandowski. "Dasar anak jalang," katanya, seperti dilansir Daily Mail. Pelatih Prancis Didier Deschamps menyoroti masalah yang dihadapi Kylian Mbappe saat mengenakan topeng pelindung untuk melindungi hidung yang patah saat melawan Polandia. Menurut Deschamps, topeng Mbappe selain soal mengganggu penglihatan juga soal keringat. Namun ketika dia berkeringat, keringat itu menempel di matanya dan dia perlu menyeka matanya, ucapnya. Pelatih Italia Luciano Spalletti marah terhadap pertanyaan jurnalis setelah hasil imbang 1-1 dengan Kroasia. Dia menunjukkan emosinya yang memuncak saat menghadapi pertanyaan tajam dari jurnalis Sky Sport Italia. Begitu dia sudah tenang, Spalletti merasa tidak enak dan menelpon jurnalis yang menjadi sasarannya. Dario Ricci dari Radio 24 lah, yang mengabarkan bahwa pelatih berkepala pelontos itu meminta maaf kepada sang jurnalis di jam 2 pagi.
Para penggemar Inggris mencemooh tim mereka sebelum melemparkan botol ke arah pelatih Gareth Southgate. Aksi ini dilakukan fans The Three Lions setelah Inggris ditahan imbang tanpa gol oleh Slovenia pada laga terakhir grup C Euro 2024 di Stadion Cologne, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Fans kecewa karena penampilan timnas Inggris terlihat buruk dalam 2 laga sebelumnya. Inggris memang lolos ke 16 besar, tapi permainan anak asuh Gareth Southgate tidaklah memuaskan. Denmark mendapatkan sanksi dari UEFA akibat ulah supporternya di Euro 2024. Tim dinamit didenda sebesar 10.000 euro atau setara 175,5 juta rupiah karena dianggap gagal mengendalikan supporternya. Hukuman itu dilayangkan usai ada supporter yang membentangkan spanduk menyerang UEFA dalam laga melawan Inggris. Direktur DFU, Erik Broger Rasmussen, menyatakan akan membayar denda tersebut kepada UEFA. Namun DFU tak tinggal diam karena mau mencari pelaku pembentangan spanduk tersebut. Jika ketemu, pelaku bakal disuruh mengganti denda tersebut. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengecam penampilan timnya seusai mengalami kekalahan dari Austria pada laga penyisihan terakhir grup D Euro 2024. Ia menyebut Cody Gakpo dan kawan-kawan banyak melakukan kesalahan di lini belakang dan kurang agresif sejak awal laga. Bahkan Koeman menyebut performa Belanda menghadapi Austria sebagai sesuatu yang mengerikan. Para pemain banyak berlari tetapi tidak dalam posisinya sehingga sangat buruk. Saga masa depan Erik ten Hag akan segera berakhir. Juru taktik berkebangsaan Belanda itu diberitakan sedikit lagi akan mengunci kontrak barunya di Manchester United. Menurut Fabrizio Romano, sang pelatih bersedia menaikkan kontrak baru di MU. Kabarnya ia akan menaikkan kontrak berdurasi 2 tahun hingga tahun 2027 mendatang. Ada potensi klausul perpanjangan dalam kontrak tersebut. Namun untuk saat ini, kedua pihak bersepakat untuk melanjutkan kerjasama. Klub Liga Italia milik orang Indonesia, Como, resmi menggait seorang bomber berpengalaman. Klub dengan warna kostum utama biru itu menggait Andrea Belotti dari AS Roma. Seperti dikutip Tutto Mercato Web, AS Roma melepas mantan striker timnas Italia itu dengan harga 5 juta euro atau 88 miliar rupiah. Como mengontraknya selama 2 tahun. Akhirnya, manajer AS Roma Daniele De Rossi secara resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala jangka panjang klub pada hari Selasa. De Rossi akan terus menangani klub masa kecilnya selama 3 tahun ke depan setelah AS Roma mengumumkan kesepakatan barunya. Melalui Instagram pribadinya, bekas gelandang ini berterima kasih kepada AS Roma dan para Romanisti atas kepercayaan mereka terhadapnya, meskipun ini hanya pengalaman melatihnya yang kedua. Legenda Arsenal dan timnas Prancis Thierry Henry disebut berpeluang mengarsiteki timnas Wales usai Rob Page dipecat. Henry yang pernah menukangi Monaco dan Montreal Impact saat ini merupakan nakoda timnas Prancis U21 dan tengah bersiap memimpin timnya mentas di Olimpiade Paris 2024 bulan depan. Lelaki berusia 46 tahun itu memiliki keterkaitan dengan Wales setelah mendapatkan sertifikat kepelatihannya bersama Asosiasi Sepak Bola Wales. Timnas India sedang tidak memiliki pelatih kepala. Untuk mengisi jabatan itu, Federasi Sepak Bola India melakukan perekrutan calon pelatih baru dengan cara yang unik, yakni melalui akun Instagram @IndianFootball. Timnas India membutuhkan pelatih baru untuk membesut timnas U23 atau senior. Dalam desain gambarnya, AIFF mencantumkan kalimat, kunjungi www.thedesaiff.com untuk peran dan tanggung jawab pekerjaan. Tautan itu mengarah pada situs web resmi AIFF. Unik ya, football lovers? Barangkali fresh graduate ingin mencoba? Silahkan. Sebuah pujian setinggi langit diberikan Neymar kepada Willian Estevao. Neymar mengaku senang melihat sang junior pindah ke Chelsea. Ia yakin Estevao bakal berkembang jadi pemain top di masa depan. Bintang Al Hilal itu tidak ragu menyebut Estevao bakal jadi tulang punggung baru timnas Brasil. Siapa bintang masa depan timnas Brasil? Saya rasa pemain Palmeiras, Estevao bakal jadi bintang baru timnas Brasil, ungkap Neymar. Dari berita transfer, Hakan Calhanoglu angkat bicara soal rumor bahwa dia ingin meninggalkan Inter ke Bayern Munchen. Calhanoglu dikaitkan dengan pendekatan dari Bayern dan laporan di Turki dan Jerman menyebutkan proposal senilai 70 juta euro sedang dalam perjalanan ke San Siro. Akan sulit bagi siapapun untuk menolaknya, terutama karena Calhanoglu lahir dan besar di Jerman. Jadi ini akan menjadi kesempatan untuk kembali ke negaranya. Namun pada Senin malam ia merilis pernyataan melalui saluran media sosialnya, saya sangat bahagia di Inter.
Arda Güler unjuk pesona di Euro 2024 bersama Turki. Melihat Güler cuma di bangku cadangan Real Madrid, Dwight Yorke ngarep ia gabung Manchester United. Yorke juga mengatakan bahwa MU harus berkaca kepada kasus Kevin De Bruyne dan Mohamed Salah. Dua pemain tersebut memutuskan untuk meninggalkan klub besar seperti Chelsea dan malah menjadi salah satu pemain terbaik saat ini. Oleh karena itu, United harus menjadi perantara bagi Güler untuk bernasib seperti De Bruyne dan Mo Salah. Everton telah merekrut kembali pemain sayap Jack Harrison dengan kesepakatan pinjaman selama 1 musim dari Leeds United. Pemain berusia 27 tahun itu menghabiskan musim lalu di Goodison Park, di mana dia membuat 35 penampilan dan mencetak 4 gol. Dilansir situs resmi klub, ia mengatakan Everton adalah klub hebat. Ada sekelompok pemain fantastis di sini dan saya bersemangat untuk memulai lagi dengan pelatihan pramusim penuh. Joao Cancelo sempat menyebut kalau timnas Portugal tak lagi butuh Cristiano Ronaldo. Tapi terkini Cancelo justru memuji CR7. Pujian itu disampaikannya tak lama setelah Portugal menang atas Turki, di mana CR7 menyumbang 1 assist pada laga tersebut. Ia menyebut Cristiano Ronaldo adalah pemain yang berbeda. Saya tidak ingat ada pemain seumurnya yang masih bisa bermain di timnas kami. Dia adalah pemimpin dan kapten kami. Semua pemain senang dengan kehadirannya, ujarnya. Romelu Lukaku belum kunjung membuka keran gol bersama timnas Belgia di Euro 2024. 2 laga sudah dilaluinya, tapi kenyataannya yang didapatkan adalah 3 golnya dianulir. Karena 3 kali golnya dianulir, Lukaku disebut sampai kena mental. Jeremy Doku mengatakan, rekan setimnya itu sampai takut melakukan selebrasi. Doku mengatakan sejauh ini Lukaku masih belum beruntung. Meski begitu, dia yakin bomber 31 tahun itu tetap senang karena Belgia mendapatkan hasil positif. Sementara itu, Luka Modric menegaskan bahwa ia tidak akan pensiun setelah Kroasia berada di ambang eliminasi di Euro 2024. Awal bulan ini Modric menyetujui perpanjangan kontrak 1 tahun dengan Real Madrid, namun ia mengakui bahwa ia tidak yakin berapa musim lagi yang ia miliki di lapangan hijau. Ketika ditanya apakah ini bisa menjadi penampilan terakhirnya untuk Kroasia, Modric menjawab dengan diplomatis dan sang pemain mengalihkan topik tersebut dengan hasil seri yang didapat oleh timnya. Arema FC memberi bocoran soal pelatih barunya jelang Liga 1 2024-2025. Dalam unggahan terbaru, Arema FC hanya menunjukkan sosok pelatih baru yang akan memimpin tim. Mereka memberi bocoran dengan menunjukkan sosok pelatih baru yang membelakangi kamera. Sosok yang dipercaya akan menjadi pelatih Arema FC tersebut terlihat mengenakan kaos putih. Aremania pun dalam unggahan ini memberikan beberapa respon lucu. Bahkan nama Ganjar Pranowo hingga Jose Mourinho ikut-ikut disebut Aremania. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memperkenalkan 2 calon pemain timnas putri Indonesia dari kalangan diaspora, yaitu Noah Leatomo dan Estela Lupati. Kedua pemain itu diperkenalkan Erick melalui sebuah momentum makan malam dan diskusi bersama kedua pemain, serta asisten pelatih timnas putri Indonesia, Takumi Taniguchi, awal pekan ini. Ia mengatakan kedua pemain tersebut memiliki garis keturunan warga Indonesia yang tinggal di Belanda.